karena akan berdampak buruk bagi pendonor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terlebih lagi bisa menimbulkan kematian bagi si pendonor. Hal tersebut diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Kali ini kita akan membahas tentang menyamak kulit hewan, penggunaan wadah yang boleh dan yang tidak boleh, dan pembahasan tentang siwak. Silahkan simak kajian ini dengan baik dan jangan lupa share kajian ini kepada yang lain agar menjadi amal jariyah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, langsung saja kita ke bagian naskah kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yadhhuru minha bid-dibaghi wa ma la yadhhuru. Fasal tentang segala sesuatu yang najis, baik yang dapat disucikan dengan cara disamak ataupun yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wa juludul maitati kulluha tatahuru bid-dibaghi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulit bangkai hewan semuanya bisa suci dengan cara disamak, baik bangkai dari hewan yang halal dimakan ataupun tidak. Kulit bangkai baik dari hewan yang halal dimakan ataupun tidak, hukumnya sama saja, yakni sama-sama najis. Adapun setelah disamak, maka kulitnya menjadi suci. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ilhabu faqad tahura." Jika kulit hewan telah disamak, maka kulit tersebut menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Misalnya ada kambing atau sapi yang mati tenggelam, maka kita bisa menyamak kulitnya dan halal memanfaatkan kulitnya untuk membuat jaket, sepatu, dompet, atau barang pakai lainnya. Demikian pula misalnya ada harimau atau buaya yang mati karena diserang hewan lain, maka kulit harimau atau buaya tersebut boleh disamak dan halal kulitnya untuk dijadikan aneka pakaian seperti jaket, tas, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Adapun memakan kulit bangkai, maka hukumnya haram walaupun kulit tersebut sudah disamak. Karena kulit bangkai yang sudah disamak hanya mengubahnya menjadi suci untuk digunakan, bukan mengubahnya menjadi halal untuk dimakan. Kulit bangkai yang belum disamak haram diperjualbelikan, karena kulit bangkai tersebut masih berstatus najis. Sedangkan memperjualbelikan benda najis hukumnya haram, kecuali kulit tersebut sudah disamak. Bagian bangkai hewan yang dapat disamak hanya kulit saja. Adapun rambut, bulu, tulang, tanduk, daging bangkai, maka semua itu tidak dapat disamak, sehingga hukumnya tetap najis. Apa itu menyamak dan bagaimana cara menyamak kulit? Wa kaifiyatud dabghi
an yanzi'a fudulal jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al-hirrifu najisan kadarqi hamamin kafa fid dabghi. Adapun cara menyamak yaitu menghilangkan sesuatu yang melekat pada kulit yang menyebabkan bau busuk pada kulit berupa darah dan yang lainnya dengan menggunakan sesuatu yang masam atau pahit seperti tumbuhan apsin, yaitu sejenis tumbuhan yang wangi dan rasanya pahit. Walaupun benda yang pahit tersebut najis seperti kotoran burung, namun tetap dapat dianggap cukup dalam penyamakan. Sederhananya, menyamak kulit adalah proses membersihkan dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel di kulit, menghilangkan sisa-sisa darah, urat, lemak, dan lainnya yang ada di kulit hingga bersih dan tidak menjadi amis atau bacin ketika direndam pada waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kulit tetap utuh dan tidak hancur setelah mengering. Penyamakan tidak cukup hanya dengan memanaskan kulit di bawah terik matahari ataupun dibaluri tanah atau debu. Lalu, bagaimana cara menyamak kulit? Yang pertama, kulit bangkai hewan harus dipisahkan terlebih dahulu dari bangkainya. Kemudian setelah itu, kulit dibaluri dengan benda yang memiliki sifat masam atau pahit. Baik benda itu suci, seperti tumbuhan afsin, daun bidara, kulit delima, daun salam, ataupun benda yang najis, seperti kotoran burung merpati. Selain itu, diperbolehkan pula menggunakan bahan kimia untuk menyamak kulit. Setelah kulit dibaluri, kemudian kulit tersebut dikerik sampai tidak tersisa lagi bercak darah maupun daging yang menempel pada kulit. Kemudian, setelah semua sisa-sisa darah dan kotoran yang menempel di kulit sudah hilang, kulit bangkai dibersihkan kembali dengan air yang suci dan menyucikan, agar kulit yang terkontaminasi najis tersebut menjadi suci. Setelah semuanya selesai, maka kulit bangkai dihukumi suci, baik bagian dalam maupun bagian luarnya, dan bisa diolah menjadi barang pakai dan bisa diperjualbelikan. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin zahirin fala yadhhuru bid-dibaghi, kecuali kulit bangkai anjing dan babi serta yang lahir dari keduanya, atau hewan yang lahir dari perkawinan anjing atau babi dengan hewan yang suci, maka tidak bisa suci dengan disamak. Kulit dari anjing dan babi atau hewan yang lahir dari anjing atau babi tidak bisa disamak karena hewan tersebut dihukumi najis dan selamanya tidak akan menjadi suci meskipun sudah disamak. Begitupun anggota tubuh lainnya seperti bulu, rambut, gigi, kuku, daging, tulang, dan sebagainya haram digunakan untuk apapun. Wa'azmul maitati wa sya'ruha najisun wa kadzal maitatu aydan najisatun. Tulang bangkai dan rambutnya adalah najis. Begitu pula dengan bangkai itu sendiri adalah najis. Ini mencakup hewan yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Hewan-hewan yang halal dimakan seperti kambing, sapi, unta, ayam, bebek, dan yang lainnya. Ketika hewan-hewan tersebut menjadi bangkai, misalnya mati karena sakit atau tenggelam, maka seluruh anggota tubuhnya dihukumi najis,
termasuk kulit, bulu, rambut, tanduk, kuku, daging, dan tulangnya. Begitupun hewan-hewan yang haram dimakan, seperti gajah, harimau, buaya, dan yang lainnya. Ketika hewan-hewan tersebut mati, maka dihukumi bangkai dan najis, termasuk semua anggota tubuhnya najis, walaupun matinya disembelih. Demikian juga bangkai kucing, bangkai tikus, dan bangkai lainnya. Maka semua anggota tubuhnya dihukumi najis. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa hewan yang halal dan yang haram dimakan ketika menjadi bangkai, maka semua anggota tubuhnya najis dan tidak boleh memanfaatkannya untuk apapun. Misalnya sisir yang dibuat dari tanduk kerbau yang mati tenggelam, atau pipa rokok yang dibuat dari gading gajah. Maka benda-benda tersebut hukumnya najis dan tidak boleh digunakan. Adapun hewan yang masih hidup yang halal dimakan, maka rambut atau bulunya suci dan tidak najis, walaupun bulunya terpisah dari badannya, baik karena dicukur ataupun dicabut. Karena pencukuran pada rambut atau bulu dianggap seperti penyembelihan pada hewan. Misalnya domba yang masih hidup, kemudian bulunya dicukur, maka bulu tersebut hukumnya suci dan tidak najis. Contoh lain misalnya ayam yang masih hidup mengepakkan sayapnya hingga bulunya berjatuhan dan menempel pada pakaian, maka bulu tersebut hukumnya suci. Sedangkan hewan yang masih hidup, yang haram dimakan, maka rambut atau bulunya najis jika terpisah dari badannya. Misalnya, bulu atau rambut monyet yang dicabut atau dicukur, maka bulunya najis. Termasuk bulu kucing dan bulu keledai yang rontok atau dicabut, maka bulunya najis, kecuali jika bulu hewan tersebut hanya rontok sedikit, kira-kira 2 atau 3 helai, maka najisnya dimaafkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memelihara hewan seperti kucing, keledai, monyet, dan hewan peliharaan lainnya yang haram dimakan. Jangan sampai bulunya tercabut, karena bisa menjadi najis jika dicabut. Adapun jika bulunya tidak tercabut, maka suci dan diperbolehkan memegangnya, kecuali anjing dan babi. Wa urida bihazza ilatul hayati bighairi zakatin syar'iyyatin. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat. Jadi, jika ada hewan yang halal dimakan, misalnya ayam, tetapi cara penyembelihannya tidak sesuai syariat, maka ayam tersebut dihukumi bangkai dan haram dimasak dan dikonsumsi. Termasuk hewan yang disembelih oleh orang Majusi, orang yang sedang berihram, dan penyembelihan hewan yang menggunakan tulang, serta hewan yang tidak halal dimakan jika disembelih, maka itu semua bangkai dan haram dikonsumsi. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika menyembelih hewan. Pastikan hewan yang disembelih betul-betul penyembelihannya sesuai syariat. Lalu bagaimana cara menyembelih hewan sesuai syariat? Yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahlul kitab
yakni Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih adalah hewan yang masih hidup dan yang halal dimakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pisau yang tajam atau sejenisnya yang bisa mengalirkan darah. Tidak boleh menggunakan gigi, kuku, tulang, dan benda yang tumpul untuk menyembelih. Kemudian yang keempat, disunahkan menghadap ke arah kiblat ketika menyembelih hewan. Yang kelima, disunahkan membaca basmalah ketika menyembelih. Tetapi jika lupa membacanya, maka sembelihannya tetap halal. Kemudian yang keenam, memotong hulkum atau jalan napas dan memotong mari atau jalan makan dengan cepat dan sekaligus tanpa memperlambatnya. Selain itu, hewan yang mati karena sakit, tertabrak kendaraan, tenggelam, tercekik, terjepit, terjatuh, maka termasuk bangkai karena matinya tidak disembelih dan haram dimakan. Jadi, kalau ada ayam mati tertabrak motor misalnya, maka ayam tersebut termasuk bangkai dan hukumnya najis, haram dimakan. Kecuali ayam tersebut masih hidup dan kita sembelih sesuai syariat, maka halal dimakan karena tidak dihukumi bangkai. Termasuk bangkai juga adalah bagian tubuh hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Maka bagian hewan yang terpisah tersebut termasuk bangkai. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah." Bagian apa saja yang diambil dari hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Misalnya ada ayam terlindas motor sampai kakinya terputus, tetapi ayamnya masih hidup. Nah, kaki hewan yang terpisah itu termasuk bangkai dan haram dimakan. Adapun bangkai ikan dan belalang maka halal dimakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani al-hutu wal jarad." Ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Ibnu Majah. Fala yustathna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan lianna zakatahu bi zakati ummihi. Yang tidak termasuk bangkai adalah janin dari hewan yang disembelih sesuai syariat yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Karena penyembelihan janin tersebut berada pada penyembelihan induknya. Jadi, ketika kita menyembelih hewan yang sedang hamil, maka cukup menyembelih induknya dan janin hewan tersebut menjadi halal walaupun tidak disembelih lagi. Wa kadza ghairuhu minal mustathnayatil madhkurati fil mabsudati. Begitu pula hal-hal lain yang tidak termasuk bangkai terdapat dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya. Thumma stathna min sya'ril maitati qawlahu illal adamiyya ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Kemudian yang tidak termasuk bangkai adalah rambut mayit dalam ungkapan musannif kecuali mayit manusia, yakni bahwasanya rambut mayit hukumnya adalah suci sebagaimana mayatnya. Seluruh anggota tubuh manusia adalah suci, tidak najis, baik ketika manusia masih hidup
maupun ketika manusia telah meninggal dunia. Jadi, kalau kita memegang bulu, rambut, atau tubuh manusia yang telah meninggal dunia, maka tidak apa-apa. Karena semua bagian tubuh manusia adalah suci, tidak najis. Baik anggota tubuh itu masih menyatu ataupun telah terpisah dari badannya. Misalnya ada orang tertabrak mobil dan bagian tubuhnya terpotong, maka tidak apa-apa kita pegang atau kita masukkan ke dalam kantong jenazah karena tubuh manusia tidak najis kecuali darahnya. Demikian juga ketika kita menemukan mayat yang mengapung di sungai, maka tidak apa-apa kita pegang karena hukumnya suci. Atau kita pegang menggunakan sarung tangan, maka sarung tangannya tetap suci, tidak najis. Seluruh anggota tubuh manusia adalah suci karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 70. Ayat ini juga tidak membedakan agama yang dianut seseorang, baik muslim ataupun kafir, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun sudah meninggal, hukumnya sama, yaitu suci, tidak najis. Adapun ayat yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik termasuk najis, maksudnya adalah najis secara akidah, bukan najis secara fisik. Jadi, akidahnya orang-orang kafir dan musyrik yang menyekutukan Allah itulah yang hukumnya najis. Selain itu, maksudnya adalah mereka najis atau tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, karena memang mereka tidak berwudu dan tidak pula mandi wajib. Oleh karena itu, jika orang kafir atau orang musyrik masuk ke dalam masjid, maka lantai dan karpet masjid tetap suci dan tidak menjadi najis. Intinya, tubuh manusia adalah suci dan dimuliakan. Karena itulah haram memperjualbelikan anggota tubuh manusia seperti ginjal, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya tanpa terkecuali. Termasuk rambut manusia haram diperjualbelikan. Dan haram pula membuat wig atau menggunakan wig dari rambut asli manusia. Oleh karena itu, rambut yang sudah dicukur yang lebih utama adalah dikubur di dalam tanah. Tetapi jika sulit karena terlalu banyak rambut atau alasan lainnya, maka boleh dibakar. Dan haram mendonasikan rambut manusia. Hal tersebut sebagaimana dalam kaidah fikih, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Sesuatu yang haram digunakan, maka haram pula mendapatkannya. Penggunaan wig yang berasal dari rambut asli manusia hukumnya haram, maka mendapatkannya pun haram, baik dengan membeli ataupun donasi. Adapun mendonorkan darah untuk pasien yang kekurangan darah, maka hukumnya boleh, karena termasuk hal yang darurat, yang jika tidak segera ditangani, maka akan mengancam keselamatan pasien. Hal tersebut sesuai kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu dapat memperbolehkan semua yang dilarang. Alasan lainnya adalah orang yang mendonorkan darah tidak berniat menjual darahnya, tetapi
hanya berniat mendonorkannya saja. Jika berniat menjual darah, maka hukumnya haram. Adapun jika pendonor darah diberi uang, maka itu hanya sebatas tanda terima kasih, bukan karena hasil dari menjual darah. Dan orang yang mendapat donor darah pun tidak diminta membayar darah. Kalaupun dimintakan uang, maka itu bukan untuk membeli darah, melainkan untuk membayar biaya perawatan penyimpanan darah agar darah tidak rusak. Mendonorkan darah termasuk perbuatan yang sangat mulia karena dapat membantu pasien yang sedang membutuhkan transfusi darah, tentunya dengan kadar pengambilan darah yang tidak membahayakan pendonor. Selain perbuatan mulia, pendonor darah akan memiliki beberapa manfaat dari sisi medis. Di antaranya dapat meningkatkan kesehatan jantung, membantu produksi sel darah merah, dan dapat mengurangi resiko terkena penyakit. Adapun hukum mendonorkan organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, dan organ vital lainnya, maka hukumnya haram karena akan berdampak buruk bagi pendonor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terlebih lagi bisa menimbulkan kematian bagi si pendonor. Hal tersebut diharamkan sesuai kaidah fikih ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maksudnya, seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Sedangkan jika organ tubuh yang diambil dari orang yang telah meninggal dunia, maka hukumnya boleh dengan syarat yang pertama ada izin dari ahli waris si mayit. Yang kedua, dalam kondisi darurat yang akan mengancam keselamatan jika tidak segera ditangani. Yang ketiga, tidak ada organ lain yang cocok kecuali dengan organ mayit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam wadah yang boleh dan yang tidak boleh digunakan. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal penjelasan tentang wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Musannif memulai dengan yang pertama yang haram digunakan. Beliau berkata, selain keadaan darurat, tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Pelarangan tersebut baik untuk makan, minum, ataupun yang lainnya. Haram bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, seperti piring dan gelas, baik untuk makan, minum, ataupun lainnya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam."
Orang yang makan dan minum dari wadah perak dan emas, sesungguhnya sedang menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya sebatas piring dan gelas saja, tetapi juga mencakup sendok, garpu, pisau, mangkuk, dan semua peralatan makan lainnya yang terbuat dari emas atau perak. Selain itu, diharamkan pula menggunakan wadah air untuk berwudu yang terbuat dari emas atau perak. Perlengkapan untuk pembakaran bara, wadah untuk air kencing, termasuk juga wadah tempat celak mata dan tusukannya. Semua itu apabila terbuat dari emas atau perak, maka haram hukumnya. Selain karena larangan Nabi, alasan lainnya adalah karena penggunaan wadah tersebut mengandung unsur berlebih-lebihan dan menyombongkan diri. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik wadahnya kecil ataupun besar, karena hal tersebut diharamkan kecuali penggunaan tersebut bersifat darurat. Misalnya, tidak menemukan wadah yang lain, atau orang sakit mata yang dianjurkan untuk menggunakan celak mata yang tempatnya terbuat dari emas, maka hukumnya boleh. Adapun orang yang bersuci menggunakan wadah dari emas atau perak, maka hukum bersucinya tetap sah. Namun, penggunaan wadah tersebut tetap haram. Demikian pula orang yang makan dan minum menggunakan piring dan gelas dari emas atau perak, maka makan dan minumannya tetap halal. Namun, penggunaan wadah tersebut hukumnya haram. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asahhi. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang tersebut, diharamkan pula menyimpannya walaupun tidak digunakan menurut pendapat yang lebih sahih. Selain haram menggunakan wadah dari emas dan perak, menyimpan wadah tersebut juga haram. Hal tersebut sebagaimana dalam kaidah fikih, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Sesuatu yang haram digunakan, haram pula menyimpannya. Alasan lainnya adalah karena menyimpan wadah tersebut akan menarik seseorang untuk menggunakannya di kemudian hari. Selain itu juga, dengan menyimpannya akan menjadi ajang saling bermewah-mewahan dan adanya unsur kesombongan. Adapun wadah emas dan perak yang disimpan di museum, maka tidak apa-apa, karena tidak akan menarik seseorang untuk menggunakannya dan juga tidak ada unsur kesombongan. Wa yahrumu aidan isti'malul ina'il madliyyi bidhahabin aw fiddatin in hasala min abtila'i syai'un bi'ardihi 'alan nari. Dan diharamkan pula menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika penyempuhan tersebut menghasilkan suatu lapisan emas atau perak ketika diproses dengan api. Wadah yang disepuh atau dipoles dengan emas atau perak hukumnya juga haram, kecuali lapisan emas atau perak tersebut tidak meleleh ketika dipanaskan dengan api. Misalnya, ada seseorang yang membuat wadah dari tembaga atau sejenisnya, lalu disepuh atau dipoles dengan emas atau perak. Maka, jika wadah tersebut dipanaskan dengan api,
lalu sebagian emas atau peraknya ada yang keluar atau meleleh, maka hukumnya haram. Karena kandungan emas atau perak yang dipakai terlalu banyak. Tetapi jika dipanaskan tidak meleleh atau tidak keluar emas atau peraknya, maka hukumnya tidak haram karena kadarnya sangat sedikit. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awanin nafisati ka ina'i yaqutin. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yakni selain dari emas dan perak, yaitu wadah-wadah yang berharga seperti yakut, sejenis batu permata. Penggunaan wadah yang terbuat dari batu, kaca, plastik, dan lainnya diperbolehkan. Yang penting, wadah tersebut tidak terbuat dari emas dan perak. Termasuk juga diperbolehkan penggunaan wadah yang terbuat dari benda-benda berharga seperti permata, intan, batu jamrud, dan benda-benda berharga lainnya. Alasannya adalah karena berlebih-lebihan tidak tampak dalam wadah tersebut. Sebab tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang tertentu saja yang mengerti bahwa wadah tersebut terbuat dari benda-benda berharga. Adapun penggunaan wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak tetapi milik orang kafir, maka hukumnya makruh karena mereka tidak bisa menjaga diri dari najis. Selanjutnya, bagaimana hukumnya jika menambal wadah dengan perak? Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak dengan tambalan yang besar menurut kebiasaan dan digunakan untuk hiasan. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karahati. Namun, jika tambalan tersebut besar dan terdapat sebuah kebutuhan atau hajat, maka hukumnya boleh disertai makruh. Au saghiratan urfan lizinatin kurihat. Atau tambalan tersebut kecil menurut kebiasaan dan digunakan untuk hiasan, maka dimakruhkan. Au lihajatin fala tukrahu. Atau tambalan kecil tersebut karena ada kebutuhan atau hajat, maka tidak makruh. Jika kita memiliki wadah yang berbahan tembaga atau sejenisnya dalam keadaan retak atau pecah dan ingin kita tambal dengan perak, maka hukumnya diperinci. Jika tambalannya besar dan digunakan untuk hiasan, maka hukumnya haram. Jika tambalannya besar dan membutuhkan wadah tersebut, maka hukumnya makruh. Jika tambalannya kecil dan digunakan untuk hiasan, maka hukumnya makruh. Jika tambalannya kecil dan membutuhkan wadah tersebut, maka hukumnya boleh. Adapun ukuran besar dan kecilnya tambalan, maka dikembalikan kepada urf atau kebiasaan. Jika ragu mengenai besar tambalan, maka dikembalikan kepada hukum asal penggunaan wadah sebelum ditambal. Kemudian, bagaimana hukumnya jika menambal wadah dengan emas? Amma dhabbatu dhahabi fatahrumu mutlaqan kama sahhahahun Nawawi. Adapun tambalan berupa emas hukumnya haram secara mutlak sebagaimana yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawi. Menambal wadah dengan emas hukumnya haram secara mutlak. Maksudnya, baik tambalannya besar atau kecil,
untuk tujuan hiasan atau karena kebutuhan, maka hukumnya haram. Alasannya adalah karena tambalan emas memiliki unsur kesombongan yang lebih besar daripada perak. Selain itu, hukum penggunaan perak lebih ringan daripada emas, karena laki-laki masih boleh menggunakan cincin dari perak. Bagaimana jika sebaliknya, wadah emas atau perak ditambal dengan lapisan tembaga? Jika lapisan tembaga bisa menutupi seluruh permukaan wadah emas dan perak, maka boleh. Adapun penggunaan perhiasan emas dan perak seperti kalung, gelang, cincin, anting-anting, maka diperbolehkan untuk perempuan. Sedangkan bagi laki-laki hanya boleh menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Sedangkan perhiasan lainnya seperti gelang, kalung, dan semacamnya yang terbuat dari perak, maka hukumnya haram bagi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang siwak. Faslun fi isti'mali alatis siwaki. Fasal tentang penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Bersiwak merupakan salah satu kesunahan wudu. Siwak juga digunakan untuk menyebut alat yang digunakan ketika bersiwak, yaitu kayu arok dan sejenisnya. Siwak menurut bahasa memiliki dua arti, yaitu kegiatan menggosok dan alat untuk menggosok. Sedangkan menurut istilah syara, siwak adalah menggunakan kayu atau sejenisnya pada gigi dan area sekitarnya dengan niat tertentu. Sederhananya, siwak adalah menggosok gigi dengan alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak, asalkan permukaannya kasar, bisa menghilangkan kotoran, tidak melukai gigi dan gusi, dan juga tidak membahayakan kesehatan. Bersiwak yang paling utama adalah menggunakan kayu arok, sedangkan urutan di bawahnya adalah menggunakan batang pohon kurma, batang pohon zaitun, kayu lain yang memiliki bau harum, dan urutan yang terakhir adalah kayu yang tidak memiliki bau harum. Adapun menggosok gigi menggunakan sikat dan pasta gigi juga dihukumi bersiwak. Bersiwak merupakan salah satu kesunahan berwudu. Oleh karena itu, ketika kita hendak berwudu, disunahkan bersiwak terlebih dahulu. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan. Siwak disunahkan pada semua keadaan dan hukumnya tidak makruh tanzih. Bersiwak hukumnya sunnah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dalam keadaan apa saja, baik ketika beribadah ataupun tidak. Illa ba'da zawali lis-shaimi faradan aw naflan wa tazulul karahatu bi ghurubisy syamsi. Kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu ataupun sunnah, dan hukum makruh menjadi hilang ketika matahari terbenam. Hukum bersiwak setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur bagi orang yang berpuasa adalah makruh, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famil shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu
lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, para ulama memahami bahwa perubahan bau mulut orang yang berpuasa pada umumnya terjadi ketika tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Meski mulut orang yang berpuasa sudah bau, namun dilarang untuk menghilangkannya. Bahkan diperintah untuk membiarkan bau mulut tetap terjaga. Karena bau mulut orang yang berpuasa ibarat minyak wangi di sisi Allah. Oleh karena itu, bersiwak dimakruhkan pada waktu tersebut hingga tiba waktu berbuka. Wakhtaron Nawawi adamal karahati mutlaqan. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tentang hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa adalah tidak makruh secara mutlak. Menurut Imam An-Nawawi, bersiwak setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa hukumnya tetap sunnah dan tidak makruh. Karena menurut beliau, dari segi dalil tidak ada penyebutan makruh dalam bersiwak. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang dimakruhkan untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa, baik sebelum tergelincir matahari ataupun sesudahnya. Wahwa ay as-siwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Adapun bersiwak pada 3 keadaan sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah dibanding keadaan lainnya. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Pertama adalah ketika berubahnya keadaan mulut karena azam. Qila huwa sukutun tawilun wa qila huwa tarkul akli. Ada yang mengatakan bahwa azam adalah diamnya mulut dalam waktu yang lama. Ada juga yang mengatakan azam adalah meninggalkan makan dalam waktu yang lama. Wa innama qala wa ghairihi liyashmala taghayyural fami bi ghairi azmin ka akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Dan musannif mengungkapkan selain karena azam, agar mencakup perubahan keadaan mulut selain karena azam, seperti makan makanan yang berbau tidak sedap, seperti bawang putih, bawang merah, dan sejenisnya. Ketika mulut menjadi bau, baik karena tidak adanya asupan makanan dan minuman dalam waktu lama, atau karena makan makanan yang bau seperti makan bawang atau sejenisnya, maka disunnahkan bersiwak. Wathani 'indal qiyami ay al-istiqadhi minan naumi. Yang kedua adalah ketika bangun, yakni ketika bangun dari tidur. Ketika kita bangun dari tidur, maka kita disunnahkan untuk bersiwak. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur di malam hari, beliau menggosok atau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wathalithu 'indal qiyami ila salati fardhan aw naflan. Yang ketiga adalah ketika hendak salat fardu atau sunnah. Ketika kita mau memulai melakukan salat, baik fardu maupun sunnah, maka kita disunnahkan bersiwak. Kesunahan ini ketika hendak memulai takbiratul ihram. Adapun jika lupa bersiwak pada pertengahan salat, maka boleh bersiwak dengan sedikit gerakan, yakni tidak lebih dari 3 gerakan. Pada sholat sunnah yang berulang seperti sholat tarawih,
maka bersiwak disunnahkan setiap memulai sholat tarawih. Wa yata'akkadu aydan fi ghairi thalathatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani. Bersiwak juga sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah pada selain ketiga keadaan tersebut. Penjelasan ini telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya, seperti hendak membaca Al-Quran dan ketika gigi menjadi kuning. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, disunnahkan bersiwak terlebih dahulu. Begitupun ketika gigi kita sudah mulai kuning, maka kita disunnahkan bersiwak, walaupun tidak bau mulut. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki sunnata. Ketika bersiwak, disunnahkan agar niat bersiwak mengikuti kesunahan Nabi. Ketika hendak bersiwak, disunnahkan berniat terlebih dahulu. Misalnya dengan berniat dalam hati, saya niat bersiwak mengikuti kesunahan Nabi. Jika tanpa niat, maka tidak mendapatkan pahala, kecuali bersiwak di tengah-tengah ibadah. Misalnya bersiwak setelah takbiratul ihram, maka tidak lagi memerlukan niat. Wa an yastaka biyaminihi, dan hendaknya menggunakan tangan kanan. Ketika bersiwak, hendaknya memegang kayu siwak dengan tangan kanan, dengan posisi jari kelingking berada di pangkal atau di bawah kayu siwak. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk berada di atas kayu siwak. Sedangkan ibu jari berada di bawah kayu siwak. Wa yabda'a bil janibil aymani min famihi wa an yumirrahu ala saqfi halqihi imraran latifan wa ala karasi adrasihi. Kemudian memulai bersiwak dari bagian kanan mulut dan hendaknya menggosok-gosokkan siwak secara lembut pada langit-langit mulut dan gigi geraham. Bersiwak dimulai dengan menggosok gigi pada bagian kanan hingga ke tengah, kemudian dari bagian kiri hingga ke tengah, lalu menggosok pada bagian dalam, dan dilanjutkan dengan menggosok langit-langit mulut secara lembut. Ketika bersiwak, disunnahkan menggosokkan alat siwak secara melebar atau horizontal, tidak dari atas ke bawah atau vertikal, agar tidak melukai gigi dan gusi. Adapun ketika menggosok area lidah, maka disunnahkan secara vertikal. Setelah digunakan, kayu siwak hendaknya dicuci agar tidak menimbulkan bau tak sedap. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kajian kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kajian ini dapat dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang berwudu. Oleh karena itu, ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan lainnya yang tak kalah penting. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.